Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi transformasi geometri. Kali ini, kita akan mempelajari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, jadi pencerminan terhadap garis sama dengan X. Oke. Nah, kalau bidang kartesius ini adalah Y, ini adalah X, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X ini adalah garisnya yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Kenapa disebut garis Y sama dengan X? Karena setiap titik di garis tersebut itu koordinatnya, ya, absisnya antara X dan Y-nya selalu sama, ya. Jadi misalkan ini 2, maka ini juga 2. Berarti koordinatnya 2,2. Oke, kalau di sini saya misalkan 5, ini 5, maka ini pasti juga 5, ya. Karena ini membentuk sudut 45 derajat di sini. Oke. Jadi setiap titiknya absisnya yaitu X-nya 5 selalu sama dengan Y-nya. Maka disebutlah garis Y sama dengan X. Kalau seandainya di sini, ini misalnya -3 di sini, maka Y-nya juga pasti -3. Maka titiknya adalah -3, -3. Jadi X dan Y-nya sama, sehingga inilah yang disebut garis Y sama dengan X. Oke, ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencerminkan suatu titik terhadap garis Y sama dengan X, ya. Kita mau mencerminkan suatu titik. Jadi kalau saya misalkan titiknya di sini, misalkan di sini, ya. Saya buat titik. Nah, titik sini. Misalnya ini titik A. Titik A ini berarti kan X-nya 2, Y-nya 5, ya. 2,5. Oke. Maka kalau kita cerminkan, berarti ini kan harus tegak lurus cerminnya nih. Garis hubungnya. Tegak lurus. Ini harus di sini. Ini harus sama. Ini kalau dibuat grafiknya lurus, maka kalau saya buat ini juga garis lurus, ini garis lurus, maka akan dapat di sini, yaitu A aksennya. Ya, A aksennya adalah 5,2. Nah, betul, ya? Kan ini sama saja sebenarnya bentuk persegi di sini. Inilah tegak lurusnya. Jadi sama aja diagonalnya, kan? Berarti 5,2. Sekarang coba kita lihat titik awalnya. 2,5 untuk A-nya. Ternyata dicerminkan garis terhadap Y sama dengan X. Itu A aksennya ternyata 5,2. Berarti apa? Kebalikannya. Yang X, ya, menjadi Y, yang Y-nya menjadi X. Begitu, Sobat Edson. Kalau kita mau coba lain, ya, coba kita cek untuk titik yang lain. Misalkan di sini. Nah, titik inilah. Titik ini adalah 5,-3, ya. Oke.
Kalau kita buat apa namanya diagonalnya ke sana, nah ini harus tegak lurus seperti itu. Ya, ini harus lurus seperti ini. Kalau kita hubungkan tepat di sini, karena jaraknya ini sama dengan ini. Jaraknya sama ya. Sekarang coba kita lihat apa namanya koordinatnya. Misalkan di sini B, maka ini jadi B aksen. Koordinatnya ternyata minus 3,5. Ya, jadi kalau untuk yang B, awal koordinatnya adalah 5,-3, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ternyata B aksennya min 3,5. Nah, ini terbukti ya, sudah 2 titik ini. Yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya Y menjadi X. Berarti untuk pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan X, ya, itu adalah X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya adalah tinggal dibalik atau ditukar. Jadi di sini Y, di sini X, gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Gitu Sobat Excel. Ya. Jadi kita buat contoh soalnya coba. Di sini contoh soalnya. Ya. Misalkan sebuah titik P, ya. Misalkan di sini saya tuliskan min 7, minus 8. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Tentukan bayangan titik P tersebut. Oke. Nah, di sini berarti kita gunakan rumus saja tadi di sini. Min 7, minus 8. Ya, ini jawabnya ya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya itu tinggal diputar atau tukar tempat saja. Yang X di posisi Y, yang Y di posisi X. Jadi ditukar saja. Maka bayangan P aksennya di sini cukup mudah. Tinggal tukar saja ya. Jadi minus 8, minus 7. Gitu Sobat Excel. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya adalah merupakan suatu kurva, ya. Jadi untuk kurva. Contoh lain ya. Contoh lain. Saya buat misalnya suatu lingkaran. Jadi lingkaran, ya, X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 8X minus 6Y di sini. Kemudian saya tambahkan, ya, yaitu ditambahkan dengan 16. Di sini sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis, ya, terhadap garis Y sama dengan X. Nah, itu bagaimana gitu ya. Tentukan
bayangannya. Bayangannya. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau pencerminan, ya, bendanya itu tidak berubah ukurannya. Jadi artinya kalau di sini ada lingkaran, ada jari-jarinya tentu, jari-jari lingkaran, maka jari-jari lingkarannya akan tetap. Berarti yang dicerminkan cukup tentunya titik pusatnya, gitu ya, titik pusatnya. Jadi kalau kita cerminkan titik pusatnya, maka jari-jarinya juga akan sama. Maka kita buatlah persamaan lingkaran bayangannya. Jadi kalau dari persamaan lingkaran, persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C, ya, di sini. Maka untuk titik pusat lingkarannya, titik pusatnya itu adalah minus setengah A, minus setengah B, gitu, ya. Itu adalah titik pusatnya, ya. Ini persamaan umum lingkarannya. Kemudian bagaimana dengan jari-jarinya? Jari-jarinya itu adalah R sama dengan akar dari A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min C. Itu jari-jarinya. Nah, A kecil kuadrat yang mana? Ini. Kalau pusatnya udah ketemu, ini A kecil, ini B kecilnya. Jadi, kalau dari persamaan lingkaran ini, maka yang A itu ini. Jadi, A-nya itu 8. B-nya itu minus 6. C-nya adalah 16. Maka, pusatnya bisa saya tuliskan. Pusat lingkarannya ini adalah minus setengah A. Nah, A-nya 8 dikalikan minus setengah, berarti berapa? Minus 4. Kemudian B-nya minus 6. Nah, dikalikan minus setengah, berarti kalau minus 6 dikalikan minus setengah berarti 3. Maka di sini sebenarnya udah ketemu A kecilnya min 4, B kecilnya 3. Maka jari-jarinya bisa kita hitung di sini, yaitu A kuadrat. Ini A kecil kuadratnya min 4 dikuadratkan. Langsung saja ya, 16. Ditambah B kecil dikuadratkan. B kecilnya adalah 3 dikuadratkan 9. Dikurang C-nya, kita lihat C-nya berapa? C-nya 16. Gitu. Nah, ini kan 16 sama minus 16 habis. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, jadi tinggal kita cerminkanlah pusatnya min 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Baru nanti menggunakan jari-jarinya 3 kita bikin persamaan lingkarannya. Kita lanjutkan di sebelah sini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, kita akan mencerminkan titik pusat lingkaran ini min 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, gitu ya. Nah, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu kan tinggal diputar saja ya. Jadi kalau tadi ini titik ini min 7,8 jadi min 8,7. Tinggal ditukar yang Y jadi X, X jadi Y. Jadi di sini 3,4. Nah, jari-jarinya akan tetap sama 3 karena pencerminan itu tidak mengubah bentuk. Jari-jarinya tetap 3. Oke. Jadi ini adalah pusat lingkaran yang bayangannya. Jadi ini A-nya, ini B kecilnya, gitu ya. Ini adalah pusat lingkaran bayangannya. Maka untuk persamaan lingkarannya
kita gunakan rumus persamaan lingkaran. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, di sini X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y dikurang minus 4 dikuadratkan sama dengan jari-jarinya 3 kuadrat. Jadi kalau kita uraikan di sini X kuadrat min 6X plus 9 tambah, ini kan jadi plus ya, Y min dikurang 4 berarti jadi Y plus 4 dikuadratkan langsung, Y kuadrat plus 8Y plus 16 sama dengan 9. Ini coret, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangannya. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi transformasi geometri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!